Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek toksik suatu zat. Bahasannya dimulai dari yang pertama, prinsip umum efek toksik, yang kedua, spektrum efek toksik, yang ketiga dampak efek toksik, yang keempat sifat hubungan dosis respon, dan yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Untuk penjelasannya, kita lihat. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Paracelsus, manusia menggolongkan efek yang ditimbulkan oleh tokson menjadi konsentrasi batas minimum, memberikan efek daerah konsentrasi di mana memberikan efek yang menguntungkan, seperti efek terapeutik atau lebih dikenal dengan efek farmakologi, batas konsentrasi di mana sudah memberikan efek berbahaya atau konsentrasi toksik, dan konsentrasi tertinggi yang dapat menimbulkan efek kematian. Selanjutnya ada spektrum efek toksik. Yang pertama, efek lokal dan sistemik. Efek lokal ini dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik, misalnya pada saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran pernafasan. Efek sistemik terjadi hanya setelah toksikan diserap dan tersebar ke bagian lain tubuh. Pada umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Yang kedua, ada efek berpulih dan nirpulih. Efek toksik disebut berpulih atau reversible jika efek itu dapat hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, efek nirpulih atau irreversible akan menetap atau justru bertambah parah setelah pajanan toksikan dihentikan. Yang ketiga, ada efek segera dan tunda. Banyak toksikan menimbulkan efek segera, yaitu efek yang timbul segera setelah satu kali pejanan. Contohnya keracunan sianida. Sedangkan efek tertunda timbul beberapa waktu setelah pejanan. Pada manusia, efek karsinogenik pada umumnya baru nyata jelas 10-20 tahun setelah pajanan toksikan. Yang keempat ada efek morfologis, fungsional, dan biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk luar dan mikroskopis pada morfologi jaringan. Efek fungsional biasanya berupa perubahan berpulih pada fungsi organ sasaran, sedangkan efek biokimia adalah efek toksik yang tidak menyebabkan perubahan morfologis. Contohnya, penghambatan enzim kolinesterase setelah pejanan insektisida organofosfat dan karbamat. Yang kelima ada reaksi alergi dan idiosinkrasi. Reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas atau sensitisasi terhadap toksikan disebabkan oleh sensitisasi sebelumnya oleh toksikan itu atau bahan yang mirip secara kimiawi. Pada umumnya, reaksi idiosinkrasi didasari oleh faktor keturunan yang menyebabkan reaktivitas abnormal terhadap bahan kimia tertentu. Dan yang terakhir ada respon bertingkat dan respon kuantal. Pengaruh terhadap berat badan, konsumsi makanan, dan penghambatan enzim merupakan contoh respon bertingkat, sedangkan mortalitas dan pembentukan tumor adalah contoh respon kuantal, ada atau tidak sama sekali. Bahan toksik bagi manusia. Yang pertama ada fibrosis atau pertumbuhan jaringan ikat dalam jumlah yang berlebihan, lalu granuloma atau benjolan akibat proses peradangan menahun, lalu demam, meningkatnya temperatur tubuh, lalu aspeksia atau keadaan di mana darah dan jaringan kekurangan oksigen, alergi, reaksi berlebih terhadap materi tertentu, lalu ada kanker atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali, lalu mutasi atau perubahan susunan dan jumlah gen, lalu ada teratogen atau cacat, dan yang terakhir sistemik atau racun yang menyerang hampir ke seluruh organ tubuh. Respon bergantung pada cara masuk bahan. Yang kedua, respon yang dihasilkan dan tingkat respon berhubungan dengan kadar pada daerah yang reaktif. Dan yang ketiga, kadar pada tempat tersebut berhubungan dengan dosis yang masuk. Selanjutnya ada hubungan dosis respon.
Hubungan dosis respon merupakan konsep dasar dan toksikologi untuk mempelajari bahan toksik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Yang pertama, faktor intrinsik racun adalah faktor yang berasal dari racun itu sendiri. Faktor-faktor ini dibagi kembali menjadi dua, yaitu faktor kimia dan kondisi pemejaan. Faktor kimia adalah interaksi kimia di dalam tubuh dan menimbulkan efek. Efek yang terjadi antara lain yaitu efek aditif, efek sinergi, dan efek antagonis. Pada kondisi pemejaan, dibagi menurut waktu menjadi 4, yaitu yang pertama ada akut atau pemaparan bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Yang kedua subakut atau pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu kurang dari 1 bulan. Lalu ada subkronik atau pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu 3 bulan. Dan kronik, pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu lebih dari 3 bulan. Selanjutnya ada faktor intrinsik makhluk hidup, antara lain keadaan fisiologi, meliputi berat badan, jenis kelamin, umur, dan genetik. Yang kedua, keadaan patologi, meliputi penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit kardiovaskuler. Yang ketiga, ada kapasitas fungsional cadangan, dan yang keempat, toleransi dan resistensi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.